Beli bunga pang waktu pulang les. Cakep. Selamat datang di 30 Minute with Himakom UMS. Halo Komuners. Balik lagi sama Andin dan Aku Hanif di podcast 30 Minutes with Himakom UMS. Oke. Jadi gimana kabarnya Andin sekarang, kayak tambah bahagia apakah lagi? harusnya sedih sih Hanif karena kenapa? kan ini podcast terakhir kita nih di season kali Iya, ini. benar sekali. Dan mungkin kita juga akan membahas sesuatu yang sedih-sedih juga, Iya. sedih dan juga Menegangkan. Betul, Menegangkan. menakutkan. Oke. Jadi mungkin Komuners pun di sini juga penasaran ya, kita itu akan membahas apa sih? Iya, betul. Dan tentunya juga kita nggak sendirian atau Betul. alias berdua gitu ya kan? Karena kita kedatangan wanita cantik. Cantik mungil. Mungil bener ya. Dan juga penuh misteri. Ya, Wah, misterius. misterius nih karena beliau orangnya tersebut udah pernah mengalami hal-hal yang cukup mistis dan menegangkan betul. gitu. Dan kali ini tema yang akan kita bahas itu adalah horor. Tapi kita akan membahas lebih dalam dan mengulik-ulik tentang spooky story atau ada tapi tak kasat mata. Wah, ini ada Merinding ya. dimohon untuk Komuners tetap tenang di rumah atau dimanapun kalian berada dan tetap dengarkan dengan seksama. Betul. Atau mungkin komunitas di rumah bisa nonton podcast ini bareng keluarga atau Benar. teman-teman gitu ya, nggak sendirian. Yap, betul sekali. Dan langsung tanpa berlama-lama lagi, mungkin Komuners pun juga pada penasaran ya, gustar kita yang akan kita undang tuh siapa sih gitu. Ya, Oke, wanita cantik tentunya. Ya, langsung aja kan ya. Langsung aja kita sambut Kak Kak Isti. Isti. Halo Halo, Kak Kak Isti. Isti. Waduh. Oke, Komuners buat Kak Halo, Isti ya. Komuners. Yang penasaran nih dengan Kak Isti. Nah, ini dia Kak Isti gitu. Boleh perkenalan dulu Kak Isti? Kenalin aku Isti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, cakep. Nih buat Komuners juga di kampus ketika ketemu Kak Isti bolehlah sapa tegur. Ya, disapa gitu ya. Kan udah kenal dari podcast ini. Benar, dan juga menambah silaturahmi begitu. Apa kabar nih Kak Isti? Baik, Kak. Sibuk akhir-akhir sibuk apa sih kalau boleh tahu? Sibuk, sebenarnya sibuk kuliah juga ya. Kak. Kura-kura, tapi, Kak? tapi kebanyakan sibuk proker. Wah. Waduh, pusing kepalanya. Pusing. Tapi jangan lupa tetap healing enggak ya? Iya. Healing Sama Mm-mm. jaga kesehatan. Ya, Kak. betul. Benar. Pada sakit ini Kak. Oke. Pilek, batuk. Ya, Cuacanya nggak nggak menentu. Iya. Nggak menentu ya. Baju Oh iya, kita Kak, lu mau guys, Kak, lu mau. kita fokus banget. kita benar banget. Tinggal ke Parangtritis. Oh, Waduh, jangan dong. Oh iya. Tapi kita nggak nari ya, kayak aman. Oke, Komuners, buat yang masih penasaran nih tentang pertanyaan apa sih yang akan kita tanyakan pada Kak Isti, langsung aja kita mulai nih ya. Kak Isti, Iya. udah tahu yang kita akan bicarakan dengan malam hari ini? Udah tahu belum ya? Aduh. Harusnya udah tahu dong kan. Misterius, bener-bener misterius. Bener-bener serius sih. Waduh, nggak bisa ditebak ya. Bisa hilang loh. Waduh. Wah, bisa ngilang. Iya, bisa Jangan ngilang. ghosting dong, Kak. Kita nggak mau di ghosting gitu ya. Biasanya di ghosting loh Kak. Enggak di. Enggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu yang nggak. Oke, back to the topic ya. Kak Isti sendiri nih, pernah mengalami hal mistis nggak sih selama hidup? Pernah Kak. Tapi gimana ya? Bisa dibilang pernah, bisa dibilang juga ya gimana ya? Pernah tapi nggak sesering itu gitu loh. Oke, kadang-kadang lah ya. Iya. Contohnya kayak di rumah gitu, kadang tuh sering kayak nyium bau-bau kayak gitu. Woi, bau-bau apa nih bau? Itu bau, biasanya bau pandan, bau dupa sama bau itu busuk gitu loh Kak. Oh, kenapa tuh? Apakah ada buah yang terlalu lama mendiam? Oh, bukan ya. Dari yang terlalu lama. Aduh, pusing aku. Oke, lanjut. Terus kadang-kadang ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Waduh, nyanyi. Kayak apa ya? Kayak Iya. gitu-gitu. Dengan Nggak jelas gitu ya. Oke, suara yang Soalnya lirih emang gitu. katanya yang jaga rumahku itu emang cewek. Oh, cewek. Kirain cowok satpam gitu ya, Kak ya. Oke, ini berarti cewek. Jangan-jangan masnya. Pernah resign tapi Kak. Aduh, keceplosan. Jadi sampai mana tadi Kak? Iya. Eh, Hal nanya. mistis apa? Oh iya, bisnis apa? Bener. Jadi sampai tadi ya katanya penunggu di rumahku tuh cewek-cewek. Wow, Jadi cewek-cewek. ya cewek lah itulah kayak Ya, gitu lah, kalian begitu. tahu toh. Nah, Hmm. jadi makanya suara-suaranya itu loh itu juga cewek. Jadi yang biasanya nyanyi-nyanyi gitu. cewek.
Itu berapa sih Kak kalau bisa dilihat atau didengarkan berapa orang yang nyanyi itu? Kalau banyak kan bisa nih jadiin jadi playgirl. Grup gitu ya. Grup benar. Jadi Playgirl. kayak itu apa? Grup girl. Ya cari bel gitulah intinya. Benar girl band lah intinya itu. Seven Icon. Waduh, Twice bisa ya. Gitu sih Kak. Kok suaranya cuma satu Kak. Satu aja. Iya, satu aja dan gimana ya? Katanya yang nunggu juga satu, tapi aku juga nggak tahu. Soalnya alhamdulillah kalau di rumah tuh nggak pernah nggak pernah dilihatin ya alhamdulillahnya. Tapi di rumah iya cuman kayak gitu tok, cuman dilihatin kayak gitu. Tapi nggak tahu, cuman aku tok gitu, nggak tahu kan di rumah bertiga toh. Bertiga. Sama papaku sama mamaku. Nah itu juga cuman aku tok. Kalau ada papa mamaku nggak berani gitu dulu. Iya. Gitu. Oke. Makanya aku salah apa? Ngajak main kali. Bener, itu ngajak main tapi bener Nggak Kak Isti ada. tapi nggak peka. Pingpong aja. Bener. Apa stumble guys? Ajakin healing aja Kak nggak apa-apa biar. Wah, ngeri ya. Ngeri. Ngajak healingnya. Aduh, agak berat nih, siap. Nah, Kak Isti sendiri sejak kapan nih bisa merasakan hal seperti itu? Wow. Sejak bayi sih Kak. Soalnya dulu itu pernah di rumah ayangku tuh kan rumah ayangku bangunan Belanda. Iya. Jadi masih bangunan tua tuh peninggalan kan. lah Nah, ya. itu tuh aku tuh kalau masih bayi itu digendong tanteku ke belakang. Daerah kebun tuh ada pohon pisang. Okay. Nah, di situ kan. Itu aku mesti kayak rewel gitu loh. Rewel nangis gitu. Benar. Jangan kalau ada kan sepupuku. Masih satu umur juga kan. Iya, sepantaran. Itu digendong di situ nggak ngapa-ngapain. Tapi pas aku digendong di situ pasti sampai di pohon pisang itu rewel gitu Kak. Terus dulu juga pernah kesurupan. Waduh. Sering kalau aku kesurupan dulu malah sering Kak. Jadi sebelum 1 tahun itu ya dari rumah ayangku mau ke rumah, tapi di tempat aku tuh maghrib pas Jumat Kliwon. Oke. Nah itu kan. Jangan pasin terus dulu ya. aku sampai rumah ya. itu kayak rewel berot terus nangis kan. Nangis terus bisa ngomong ngalor gitu. Padahal itu belum 1 tahun Kak. Itu belum 1 tahun sampai dasternya mamahku tuh sobek karena aku berontak banget kan. Oh iya. Jadi sampai sobek. Narik gitu lah ya. Iya. Terus juga dulu itu pas TK adalah aku pentas di gedung gitu. Di gedung di salah satu gedung di Solo. Benar. Oke. Nah, itu juga pas aku mau ke toilet, mau diantarin mamaku, itu aku takut di situ. Takut kan. Di kamar mandinya itu. Kan emang serem. Nah, terakhir aku terus pas masuk kan mamaku nunggu di luar toh. Pas masuk itu aku nangis, tapi sampai sekarang tuh aku ingat pokoknya aku masuk kamar mandinya kayak atapnya itu kayak apa tuh? tinggi banget. Nah, Waduh. aku terakhir seingatku aku lihat atas terus udah enggak lihat apa-apa. Tapi habis itu katanya aku nangis gitu sampai nggak mau pentas. Itu kan gladi. Nah, itu nggak mau pentas terus sama mamaku dikasih tahu guruku suruh ngasih delingo bengih tau nggak yang biasanya buat bayi yang ada berambang bawahnya. Paham. Yang dikasih ke peniti itu. Benar dulu pernah. Besoknya pas pentas alhamdulillah enggak. Iya, enggak. Nangis Kejadian. gitu. Oke, berarti Kak Isti ini emang beda lah dari yang lain gitu ya. Mungkin benar Allah udah memberikan Kak Isti itu beda dari bayi-bayi manapun gitu ya. Yang penting tetap disyukuri. Iya, disyukuri. Oke, selanjutnya Kak. Ada nggak sih kejadian horor yang pernah dialami Kak Isti sendiri? Boleh diceritain? Nah, kalau ini kejadian yang paling menakutin. Wah. Kalau buat aku ya. Tapi ini vibes-nya udah agak menegangkan ya. Ya bismillah, nggak merinding. Menakutin buat aku ini. Soalnya itu kejadian di salah satu rumah sakit di Solo. Oke, salah satu. Ya, itu kejadiannya itu sebelum aku menstruasi. Jadi pertama aku menstruasi itu kan aku kelas 6. Ya itu sebelum bener-bener sehari sebelumnya. Nah, itu aku di rumah sakit nunggu mamaku. Nah, itu aku sendirian nunggu mamaku sendirian. Jadi dari awal itu sebenarnya, tapi ini mamaku ceritanya pas udah pulang, udah sampai rumah kan. Mamaku tuh katanya lihat biasanya kan pintu di rumah sakit kamar itu kan biasanya ada kacanya kan. Nah, itu katanya ada yang
ngintip, ada yang ngintip gitu. Terus apa namanya, habis itu aku mau bubuk kan, posisinya pokoknya kan di sini ada pintu, di sini kan biasanya kamar mandi kan, biasanya kamar mandi. Yeah. Di sini ada sekat tembok biasanya kan, di sini baru nanti kamarnya ya toh. Lah aku tuh boboknya tuh di sekatan kamar mandi tadi loh, tembok setelah kamar mandi. Nah itu tuh tiba-tiba pas aku mau bobok kan, baru main HP, tapi pas aku tuh lihat TV itu, tiba-tiba dari kamar mandi itu langsung kok bisa terbayangkan nih apa itu? Itu bener-bener saya aku shock banget karena sebelumnya itu nggak pernah diliatin sampai sejelas itu gitu loh. Itu bener-bener jelas depan mata ya, kasat mata. Iya, 4 detian. Padahal jaraknya cuman di sini sama di situ lah kira-kira. Di belakangnya kalian. Iya, semeteran gitu ya kan. Iya, pokoknya di kakiku pas pokoknya. Bentuknya gimana tuh? Itu sih nenek-nenek. Wah. Nenek-nenek kalau pakaiannya aku kurang inget pakaiannya apa, atau pakai daster atau apa, pokoknya nenek-nenek. Bawa selendang jari ya. Badik itu ya. Badik itu gendong bayi. Wah. Sama mukanya itu rusak sebelah. Setengah hancur ya. Cuman mukanya itu yang rusak itu yang pas ngadep ke aku. Pas ngeliatin kan pas lihatnya kan ke arah sini toh, sini toh. Nah, itu yang rusak sini, tapi sini enggak. Berarti lihatnya yang rusak. Iya, yang dilihatin yang rusaknya. Itu 4 detian sih, itu agak kaget banget sumpah. Jantung langsung shock banget. Nah, alhamdulillahnya itu kan terus ada lagi. Terus setelah itu pas bobo itu katanya mamaku kasurnya itu ranjangnya digoyang-goyang. Diganggu ya berarti ya. Iya. Terus aku bingung kan, besoknya kenapa kok mamaku, padahal kan itu pas kejadian Jumat Kliwon tuh kan mamaku habis operasi. Benar. Nah, aku bingung kenapa besoknya tuh kok mamaku tiba-tiba kayak ngebisa-bisain jalan. Maksa jalan kayak dia pengen pulang gitu. Dia pengen pulang gitu kan. Nah, terus itu pas mau pulang itu baru ngurus-ngurus itu aku menstruasi. Nah, pertama kali. Terus alhamdulillah setelah itu udah nggak bisa lihat. Ya, udah alhamdulillahnya nggak bisa lihat lagi. Cuman kalau buat mencium bau dan terus dengar gitu masih bisa. Sampai sekarang ya Kak ya. Sekarang. Ya, agak merinding, udah mulai merinding, tapi mungkin Kamunas juga pernah mengalami hal yang serupa ya dengan Kak Isti. Nanti bisa kita ceritain ya di komen di YouTube kita. Oke. Wow. Sangat of the box ya. Aku aja ngeri ya. Takut banget. DBL. Tadi kan DBL. Nah, tadi kan udah nih nyeritain di rumah sakit gitu. Pernah enggak sih di kampus tuh ada hal mistis gitu? Wah, ini ketemu siapa gitu? Dosen ya mungkin. Ngeri ya kayaknya. Ngeri ini, iya. Jangan nanti dilihat dosen. Oh iya, jangan. Dosen baik kok Pak dosen. Baik. Makasih lah. Nah, itu jadi pas di kampus lah intinya, nggak usah disebutin ya di mananya. Ya gitu kan. Aku baru rapat sama teman-teman posisinya kan. Itu nggak ada angin sama sekali kan. Nggak ada angin sama sekali. Tiba-tiba itu pokoknya di samping kiriku ada teman. Terus di depanku juga ada temanku. Tapi aku tuh ngerasain kayak dicolek. Disentil gitu ya Kak ya. Pokoknya diganggu, dicolek gitu. Colek ya. Sabun colek passwordnya. Terus aku kan siapa yang nyolek aku siapa tadi toh? Mungkin fans ya Kak ya. Iya. Sampai kerudungku agak gini loh. Agak melihat dikit. Iya. Terus aku nuduh temen yang samping toh, refleksku padahal secara nalarnya nggak mungkin. Soalnya temanku tuh baru fokus rapat. Megang HP dua-duanya. Secara nalar nggak mungkin. Terus aku habis ngomong kowe tau gitu. Terus aku mikir nggak mungkin. Soalnya apa? Dia baru megang HP di tangan dua-duanya toh. Nggak mungkin toh kalau nyolek. Wong dia baru fokus toh rapat. Terus di depanku juga nggak mungkin. Apalagi nggak mungkin. Kelihatan ya? Ya di belakang juga nggak ada apa-apa gitu loh. Nah emang di belakang tuh masih ada itu sih ruangan, tapi nggak mungkin gitu, soalnya nggak ada siapa-siapa kan. Nah itu mulai janggal apa gitu, tapi alhamdulillahnya
nggak pernah diliatin sih ya. Cuman satu iseng kali gitu itu ya. iya mungkin iseng gitu ya. Oke, alhamdulillah rapatnya lancar ya Kak ya, selesai. Alhamdulillah walaupun pulang Agak deg-degan, senam jantung ya, overthinking. Overthinking. Aduh, kembali lagi di episode pertama. ya gimana ini Lanjut dong, episode 5 kita masih bahas tentang spooky story ya. Ya, tadi kan udah merasakan banyak hal mistis gitu ya. Yep. Sering kepikiran gak sih setelah kejadian itu? pasti sih Kak kalau kepikiran tuh pasti jadi kayak apalagi yang bikin aku kepikiran sampai sekarang tuh yang masalah rumah sakit itu ya itu itu terakhir lihat tapi serem banget bener-bener kayak nyata gitu loh kayak Kaget. Ada di depan mata gitu ya Kak. iya gitu loh jadi kayak masih sampai sekarang tuh masih ingat banget kepikiran banget gitu terus pas dulu tuh eyangku pas meninggal di situ pas dimandiin ya. Di belakang rumah yang tadi rumah yangku yang tadi itu di belakang kan rumahnya kan memanjang gitu memanjang ke belakang pas belakang pojok itu kayak ada orang yang kayak bingung gitu loh. Oh, bingung di area mana tuh, Kak? Yang di belakang juga, di pojok belakang. Di pojok. Oh. Padahal kan yang lain di depan toh. Nah, Bener. aku kan di situ masih TK. Mikirnya gini. Itu mau tak samperin loh, Kak. Oh. Itu mau tak samperin. Wah, benar. Benar. Agak belibet ya Allah. Ya, berani. Berani. Wah, kamu benar ya, agak belibet ya. Emang benari. Menari. Oh iya. Jadi aku mau nyamperin soalnya aku mikirnya gini pas itu kan masih TK semua pada di depan kok itu orangnya di belakang sendiri kenapa gitu loh dan itu kayak muter-muter terus kayak orang bingung gitu loh pokoknya tinggi hitam-hitam semua Nah, kelihatan mukanya enggak? Pakai jubah hitam gitu, Kak? Enggak kelihatan mukanya pokoknya tinggi lah Enggak kelihatan mukanya. mau tak samperin aku dipanggil mamahku jadi nggak jadi padahal udah deket banget. tuh udah deket banget Oke. jarak berapa ya 3 meteran intinya udah deket banget terus aku sampai rumah aku cerita sama mamahku kan ternyata habis mamahku tanya sama tanteku ternyata emang ya itu yang gitu yang nunggu di rumah aku sangat. dan itu pas yang aku pindah di rumah tanteku kan karena tinggal yang sendiri tinggal yang kakungku tok toh jadi pindah di rumah yang tanteku itu ikutanku ikut dah jadi kayak berarti sampai sekarang masih di situ tuh sampai sekarang enggak udah di mana nih, Kak, kalau boleh tahu? Waduh. Ada di tempat lah ya salah satu perlu cek Zenly berteman atau mungkin Google Map ya. Iya. Tapi emang Kak, di saat kita masih kecil itu kita nggak tahu tuh lihat apa, kita itu penasaran malahan. Jadi kita nggak ada rasa takut sama sekali. Iya, nggak ada rasa takut sama sekali. Seiring berjalannya waktu, udah menjadi dewasa, nah kita berpikir nih, dia siapa tuh gitu ya. Kalau mau didatangin juga penasaran, tapi nggak takut gitu ya kan. Nah, Kak Isa sendiri tuh pernah diikutin nggak sih? Kalau diikutin pernah. Serius? Iya, serius. Dari mana? Ya itu yang apa namanya tadi yang marip-marip tadi aku di itu sampai daster mamahku sampai itu sampai 2 hari loh itu 2 hari soalnya itu ternyata tuh pengen dibalikin ke tempat yang semula. Iya. Oh paham. Pengen dibalikin makanya ngalor sama gini sama nunjuk gitu loh nunjuk ke arah kan rumah yang aku di daerah Santriadi. Benar, oke. Ditunjuk-tunjuk sama aku sendiri itu sampai gitu. Jadi sama aja kayak mamaku tuh boboknya sama itu bukan sama aku gitu. Oke. Iya, soalnya 2 hari, benar-benar 2 hari. Oke, makanya. Sampai udah didoain. Oh ya, didoain mempan. Tapi jam 2 selesai jam 2 siang kan. Jam 2 siang pokoknya pas itu kan itu malam Jumat Kliwon. Nah, berontak bangetnya itu pas habis atau kalau enggak sebelum Jumatan gitu. Aku diceritain mama gue gitu. Oh, setelah Jumatan malah enggak? Setelah Jumatan siang bolong gitu. Iya. Terus itu berontak banget. Terus dibacain mamaku ya dibacain surat-surat. Agak mendingan. Jam 2 itu mendingan. Okay. Jam 4 berontak lagi. Oh, oke. Berarti durasi 3 jam ya. Cukup 3 jam saja. Gitu. Ya, aduh, enggak. Jadi sampai mamaku serumah pun
itu belum tahu kalau itu emang kesurupan tuh belum tahu. Belum ada yang sadar. Iya, belum ada yang sadar. Sadarnya pas pas aku bisa ngomong ngalor tuh. Soalnya aku pun sendiri itu bisa ngomong aja umur 3 tahun loh. 3 tahun malah belum bisa ngomong dulu. Aduh. Makanya dikira dulu itu nggak bisa ngomong. Ternyata sekarang cerewet. Ini. Jadi mamaku sama papaku Iya, benar. salah sangka Salah sangka ini ya. gitu. Oke, dari pengalaman Kak Isti tadi yang udah ceritain, mungkin pernah nih kejadian yang bikin trauma sampai sekarang dan masih melekat lah di dalam memori Kak Isti itu apa sih traumanya? Traumanya ya itu sih terkadang nih kayak aku ngerasa kenapa sih kayak dulu pas masih lihat itu kenapa kok aku sering dilihatin kayak gitu, terus terkadang tuh kayak ngerasa saking traumanya sering ngeliat kayak gitu tuh kadang-kadang bisa nggak sih ini ditutup. Yeah. Aku ingin jadi orang lain juga gitu ya. Iya, kayak pengen tenang gitu loh. Ya. Jadi kayak aku sempat ngomong sama mamaku, mah bisa nggak kalau ini ditutup, kayak aku terganggu banget gitu loh, kayak nggak bisa enak gitu loh kalau kemana-mana mesti ada aja kejadian. Nggak pun lihat ngecium bau, iya, ngedenger, iya apalagi. Pokoknya kalau ngedengerin tuh paling sering ya. Paling sering dengerin. Iya, paling sering dengerin itu aku. Makanya aku terkadang ngerasa kok kenapa gitu loh. Dan terkadang tuh di rumah pun aku tok gitu loh. Kan bikin enggak yang diganggu aku tok gitu loh. Kan aku jadi kayak ngerasa kenapa? Gitu ya. Kenapa? Dulu tuh aku ngerasa kayak gitu, tapi alhamdulillahnya setelah itu aku kan nggak bisa bisa ngeliat lagi toh. Itu aku malah bersyukur gitu loh. Karena pas aku masih bisa lihat tuh jujur aku kayak gimana ya? Terganggu gitu. Iya, jelas dong. Banget, ingin hidup normal tapi diganggu sama makhluk yang enggak terlihat itu kan memang bikin trauma lah ya kayak. Nah, tadi kan Kak Isti tuh sering diikutin gitu. Nah, cara Kak Isti memberanikan diri tuh gimana? Apakah menentang atau gimana nih? Tampil percaya diri. Iya. Harus ya. Di depannya. Tapi jadi dalamnya ambiar nih ya. Waduh, montang-manting ya, Kak. Jadi awalnya tuh kayak misal ada suara atau ada apa gitu kayak bismillah, fokus terus lah ya. Kayak stay cool gitu loh. Stay cool. Cool bet ya. Kayak enggak ada apa-apa. Tapi wah, jantungku. Gini sama senam. Iya, senam. Aerobik. Oke, yuk satu. Jadi kayak wah. Ya gitulah pokoknya. Enggak. Tapi biasanya kalau aku kayak gitu itu sih baca ayat kursi. Tapi kadang-kadang enggak mempan loh, Kak. Enggak mempan. Oke. Tapi salah satunya cara juga itu biasanya aku itu sih deketin mamaku. Karena kalau pas lagi kayak gitu tuh yang bikin nyaman tuh ya cuma mamaku. Gitu. Mama. Jadi the best. Love you, Mama. Love you, mamaku juga. Kalau lihat ya. juga. Oke. Jadi gitu. Misal baru kenapa-napa gitu ya, aku langsung deketin mamaku tahu gitu loh. Kenapa? Mesti udah tahu lah ya. Kenapa gitu. Jadi kayak ya enak kalau dijak curhat juga enak gitu loh. Enggak yang membantah juga. Kan soalnya banyak kan orang yang enggak percaya gitu, enggak percaya gitu loh. Betul. Padahal kita bener-bener lihat gitu loh. Tapi terkadang itu banyak paling pikiranmu tok, perasaanmu aja. Perasaanmu gitu-gitu kan. Kan yang ngerasain tuh jadi enggak enak kayak aku tuh beneran gitu. Konyol iya, gemes gitu ya. Ayolah percaya sama aku. Jangan dong, orang tua ini. Ya. Mohon ya Ibu. Mohon ya Bu. Oke, Kak Isti, tadi kita udah banyak banget ya pertanyaan mengenai pengalaman Kak Isti dalam menangani dan mengalami tentang hal mistis. Wah, begitu sangat menegangkan dan merinding lah pokoknya ya. Merinding. Ya, semoga Kak Isti tetap bisa menjalani dengan senyuman yang tulus ya. Dan bersyukur senyum. Oke. Kalau ketawa gimana? Terlalu terpaksa ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Kak Isti, kita akan melanjutkan pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya cukup cepat, dijawab cepat dengan penuh alasan. Karena hidup juga penuh alasan ya, dan juga pilihan juga penuh alasan. Jadi, Kak Isti udah siap dengan mini games kali ini? Siap. Tentara udang. Oke, yang pertama.
Oke. Langsung aja. Sendiri di tempat terang atau di tempat gelap tapi rame? Wah, ini. Di tempat gelap tapi rame. Karena apa? Karena percuma sebenarnya di tempat terang tapi sendirian. Soalnya pas aku di rumah tuh kan pernah aku sendirian di rumah kan, ditinggal mamaku sama papaku. Sebenarnya cuman ngapain tok gitu. Cuman itu pas maghrib tok. Itu terang rumahku, tak nyalain semua lampunya. Cuman ya itu ada suara-suara aduh yang membuat aku jadi sur pengen joget ya. Jadi sama aja deh kayaknya kalau misal sendirian walaupun terang loh ya. Jadi mending gelap sama yang lain rame gitu. Soalnya kalau misal takut-takut kan ada temennya. Bener. Tapi kalau bisa ya terang dan juga rame gitu ya. Kalau bisa diharapkan seperti itu. Jadinya full senyum. Emang slogan kita full senyum ya Commoners. Jadi ya mohon maaf nih ya ada full senyum terus. Jadi selanjutnya nih. Mending tadi kan mending mending di tempat gelap tapi rame. Kali ini mending ketemu di rumah sakit atau kuburan. Wah, ini agak sulit ya untuk dijawab. Aku agak trauma sama rumah sakit ya Kak ya. Tapi ya rumah sakit aja. Masa ya kuburan gitu kan. Mau ngapain daripada nanti ditemenin, diajak main Yang penting jangan diajak. Tapi kan bisa juga Kak nyekar di kuburan. Ya, kakek nenek. Iya sih Kak. Tapi kalau malam-malam bertemu masa COD di kuburan gitu karena agak lucu ini ya. Iya, lucu ini mau COD atau mau uji nyali ya? Uji nyali. Lambaikan tangan di kamera Kak. Iya, halo, kamu udah. Iya. Oke, masih tenang kalem. Oke, lanjut. Oke, ini 3 opsi nih. Wah, 3 ya? Ya, 3. Langsung tanpa basa-basi. Mending ngelihat, ngebau atau ngedengar. Gimana Kak? Aduh. Atau berat ya? Kasih pilihan salah satu lagi. Apa tuh? Bau sih. Bau. Soalnya apa? Kalau ngelihat yo jelas toh. Jelas. Mata kita toh. Ada di lah mata ya. kita ada beneran kan. Kalau ngedengerin pasti kayak kita percaya kalau ini mesti di sekitar sini, iya kan? Kalau ngecium bau kan ngecium bau lah. Tapi takutnya tuh nggak terlalu ekstrim banget gitu loh. Karena ya cuman ngebau, habis itu kalau kita pergi ya hilang lah ya. Iya gitu. Benar. Soalnya kalau kayak gitu aku nggak pernah nemuin yang sampai ngikutin sih Kak. Jadi aku cuman ya di tempat itu aja. Oke, singgah sejenak gitu ya Kak ya. Oke, nggak menetap penting. Oke. Dari ceritanya Kak Isti tadi lebih enak dipendam atau diceritain sih menurut Kak Isti? Diceritain sih Kak, soalnya lebih plong. Lebih plong. Dan lebih. Juga gimana? Tapi aku kalau nyeritain tuh biasanya nggak di tempat itu, paham nggak? Jadi di tempat lain. Misal ini kita baru di sini misalnya. Nanti aku kalau udah keluar rumah. Misal habis ini makan. Hangout ya. Nanti pas makan gitu. Jadi enggak di tempatnya. Iya, tapi yang penting aku cerita. Soalnya biasanya kalau aku cerita tuh lebih lega gitu loh. Kayak lebih ada orang yang ngerti gitu loh. Dan ke mamah juga ya. Iya, ke mamah juga ya pasti tetap mama. Emang mamah itu berarti di hidup kita ya, maka kita harus selalu. Aduh, jadi sedih nih ya. Enggak apa-apa daripada takut. Ya. Oke, mending diliatin atau ngeliatin? Wah, nih, ngeliat apa nih? Aduh, agak susah. Gimana Kak? Lebih ngeliatin, soalnya kalau diliatin agak horor Kak. Oh iya. Kalau diliatin kadang-kadang tuh mereka tuh enggak yang biasa aja. Kadang tuh ada yang kayak gini loh, kayak melek gitu. Iya, melek terus kayak muka datar gitu loh kayak. Oke, paham. Ya intinya. Tapi Kak sebenarnya muka datar lebih mending sih daripada senyum. Oke, merinding saya. Daripada senyum. Tapi kalau dari muka datar ke senyum tuh lebih ngeri banget. Mending ngeliat ya Kak ya. Iya, lebih ngeliat. Benar, oke. Lihat soalnya terkadang itu kan kita bisa gini toh. Tapi kalau dilihatin kayak kita biasanya kalau dilihatin itu biasanya pas kita lagi kayak di tempat yang terpojok gitu loh. Biasanya kalau aku loh ya. Oke. Misal kita yang nggak bisa gerak kemana-mana gitu loh. Dilihatin gini, kan kita jadi agak mana gitu ya. Gitu kan. Oke, kita langsung beranjak nih daripada kita takut-takut dan mistis terus ya. Langsung aja kita ke yang terang. Kak Isti nih suka musik nggak sih? Dan musik apa yang disukai? Antara jazz atau rock? Rock. Wah, jelas rock. Kelihatan ya? Kelihatan dong, jelas. Metal. Ya. Soalnya kenapa nih?
lebih bisa semangat bikin menjiwai dan bisa wow. semangat. Iya, karena Kak Isti sendiri pun udah terlihat ya rocknya itu Tomboy, ya. Tomboy. Ya. Yang bilang Anda sendiri ya. Oke. Enggak apa-apa, full senyum. Oke. Kak Isti, kita udah di penghujung pertanyaan kita di podcast 30 Minutes with Himakom UMS. Wah, mungkin kamu pun juga pada udah nungguin nih ya closing statement dari Kak Isti. Boleh nih Kak Isti spill dikit lah closing statement buat komunitas di rumah mungkin juga pernah mengalami atau juga punya kejadian seperti Kak Isti gitu. Jadi buat teman-teman komunitas nih yang sekiranya pernah atau sering mengalami seperti itu, mungkin bisa tenang, bisa baca-baca ayat kursi, mungkin bisa dekat sama orang yang dipercaya. Sebenarnya dipercaya sih Kak. Ya, dipercaya. Soalnya bisa bikin nyaman juga kalau dipercaya itu. Soalnya kalau dicintai belum tentu nyaman. Oke, itu dia. Terus bisa komen juga di kolom komentar YouTube Himakom UMS. Oke, itu tadi closing statement dari Kak Isti. Wah, keren sekali ya ternyata. Dan terima kasih kepada Kak Isti yang udah bersedia menjadi guest star untuk episode terakhir kita di season ini. Terima kasih Kak Ani. Oke, terima kasih juga Kak Isti dan terima kasih juga untuk komuners yang sudah senantiasa dengerin podcast kita sampai episode kelima ini. Wow, mantap kali kalian. Jos. Aku Andin dan aku Hanif selaku host dan mewakili seluruhku yang bertugas. Mohon maaf apabila sampai episode kelima ini kita masih banyak kurang dalam menyajikan podcast untuk komuners. Dan nantikan podcast 30 Minutes with Himakom UMS di season berikutnya. Dan jangan lupa buat komuners tetap pantengin terus media sosial kita di Instagram @himakom_UMS, Twitter kita di @himakom_UMS, dan TikTok kita di @himakom_UMS. Dan jangan lupa kita punya YouTube di Himakom UMS dan punya Spotify di podcast 30 Minutes. Nah, jangan lupa juga untuk komuners tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa minum vitamin, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup gitu ya. Karena kesehatanmu itu penting buat kita semua komuners. Betul. Dan aku punya pantun ini. Mantap sekali. Kayak jarjet ya kan? Pantun terus ya. Masuk angin gara-gara minum es. Cakep. Jangan lupa dengerin 30 Minutes with Himakom UMS. Dadah komuners. See you, dadah. Thank you.